Halo teman-teman, selamat datang di vlog Alan Gaib Motor Tua. Hari ini aku ada di Imogiri. Untuk apa? Karena hari ini aku ada di bengkelnya Pak Kiplo, namanya Bengkel Joyo Endo Rojo Semoyo. Ini adalah bengkelnya Pak Kiplo. Di sini adalah bengkel spesialis aksesoris dan juga bodi untuk motor-motor antik. Ada apa aku di sini? Aku akan review sebuah motor keluaran dari Jerman, DKW juga, tapi DKW-nya beda sama yang aku miliki, teman-teman. Apa itu? Ini dia DKW Hummel Super 1961. Kali ini aku reviewnya berbeda, teman-teman, karena aku mau membandingin perbedaan antara DKW Hummel TS sama DKW Hummel Super, teman-teman. Jadi ini perbedaan antara Hummel TS sama Hummel Super, teman-teman. Kalau Hummel Super itu ada tangki di atas frame-nya, teman-teman. Cuman kalau Hummel TS dia nyatu sama frame, tangkinya di sini, teman-teman. Terus untuk sektor mesin, keduanya sama-sama pakai mesin yang tanpa fan cooling, teman-teman. Jadi mesin ini pakai semprotan pendingin udara secara langsung, nggak ada radiator, nggak ada fan coolingnya, teman-teman. Keduanya masih menggunakan platina, belum dirubah jadi CDI. Jadi motor ini masih 6 volt, lampunya juga nggak terang. Si DKW Hummel Super pun juga seperti itu. Untuk pengapian dia masih pakai platina, jadi keluarnya adalah 6 volt, teman-teman. Untuk bagian lampu tidak begitu terang karena masih pakai aliran listrik 6 volt. Terus untuk bagian jok, keduanya masih sama-sama original. Jadi di dalam jok ini Springer, teman-teman. Nggak hanya busa, di dalamnya ada per. Di sini juga ada pernya di dalam, jadi empuk. Terus untuk shock breaker, keduanya masih menggunakan shock breaker orisinil. Terus handle kaki juga, footstep belakang juga masih orisinil keduanya. Untuk tromolnya untuk DKW Hummel Super ini udah diganti pakai Suzuki A100, teman-teman. Jadi kayak gini. Kalau yang Hummel TS juga udah diganti, ini pakai punya Honda Grand, teman-teman. Kenapa keduanya udah diganti, teman-teman? Karena alasan safety, keamanan, teman-teman. Jadi kedua DKW ini untuk versi tromol yang standar, dia pengeremannya kurang baik. Jadi kebanyakan untuk teman-teman yang menggunakan motor DKW untuk harian atau untuk touring, biasanya remnya udah diganti pakai rem-rem Jepang, teman-teman. Jadi gitu. Untuk bagian depan sama-sama mirip bentuknya, cuman yang membedakan bagian stang. Kalau untuk DKW Hummel Super dia ada cover stangnya. Kalau ini cuma variasi ya, teman-teman, keranjangnya. Kalau DKW Hummel TS originalnya adalah naked, nggak ada tutupnya. Cuman ini stangnya udah nggak orisinilnya ya, teman-teman. Udah gantian. Kalau ini masih orisinil stangnya. Untuk bagian lampu belakang, ini sama-sama tahun 61. Jadi lampunya kecil, teman-teman. Untuk slibernya juga tahun 61. Karena motornya emang tahun 61. Ciri khasnya adalah slibernya pipih. Jadi kenangannya ini dia masuk ke dalam. Kalau untuk tahun 62 ke atas dia agak jendol, teman-teman. Yang TS juga sama. Kenapa disebut TS? Karena di sini ada tulisannya Touring Sport, teman-teman. Kalau untuk DKW Hummel Super sebenarnya di sini ada tulisannya Hummel Super, teman-teman. Ini juga knalpotnya sama, teman-teman, sama DKW Hummel TS. Tampilannya sama. Untuk bagian kaki-kaki, DKW Hummel Super seharusnya menggunakan ring 19. Cuman ini udah diganti pakai ring 18. Alasannya agar ban ini lebih mudah carinya daripada ring 19, teman-teman. Karena ring 18 lebih banyak. Tapi untuk DKW Hummel TS-nya ini masih menggunakan velg ring 19 orisinilnya, teman-teman.
Jadi kekurangannya adalah saat dia cari ban ini agak kesulitan, karena ring 19 untuk ban aspal cukup sulit. Kalau mau biasanya dibandrek pakai ban-ban trial atau ban-ban semi trail yang double purpose. Cuma nanti kelemahannya ada di bagian spakbor, karena si ban double purpose ini bisa ngaduk di dalam spakbor ini teman-teman. Shockbreaker modelnya pakai karet masian teman-teman, dibantu pakai pir supaya tetap empuk. Terus untuk sektor depannya DKW Hummel TS sama persis dengan DKW Hummel Super. Shockbreakernya dia modelnya pakai karet teman-teman, terus dibantuin pakai tambahin ini pir biar makin empuk. Terus untuk ini adalah variasi keranjang depan teman-teman. Untuk handle-handle masih orisinalnya DKW Hummel. Ini masih orisinil. Ininya tulisannya Magura teman-teman. Orisinil banget ini teman-teman. Terus ini panel-panel juga masih orisinil. Panel lampu sama klakson teman-teman. Kalau untuk DKW Hummel TS-nya ini, untuk handle ini udah pakai punya Ducati Luxor teman-teman. Bagian kanan masih orisinil tapi nggak ada handle remnya teman-teman. Terus untuk bagian karburator, DKW Hummel Supernya ini masih pakai karburator original, mereknya Bing kalau orisinil ini teman-teman. Jadi ukurannya cukup kecil. Kalau untuk DKW Hummel TS yang ini udah diganti pakai karburator FR teman-teman. Terus untuk bagian tutup rantai atau keteng kas, DKW Hummel TS ini masih orisinilnya. Cuman kalau untuk DKW Hummel Supernya ini sebenarnya ada, cuman belum dipasang aja teman-teman. Nanti akan dipasang, ada videonya juga nanti untuk pemasangan ini. Terus yang mau nanya caranya ngisi bensin untuk DKW Hummel Super gimana? Pengisian bensinnya ada di dalam sini teman-teman. Jadi ini dibuka, terus nih di bagian dalam. Kalau untuk DKW Hummel TS dia ada langsung di luar teman-teman. Selain menggunakan tangki lebih besar si DKW Hummel TS, dia juga mempunyai toolbox. Jadi sisanya yang lega ini lumayan lega untuk naruh oli atau beberapa peralatan kecil kayak gombal dan tang-tang kecil masih bisa. Kalau untuk DKW Hummel TS nggak ada teman-teman. Jadi DKW Hummel Super lebih banyak fiturnya teman-teman. Jadi teman-teman, selain kita nanti akan test ride motor ini, sebelumnya kita akan nyoba ngidupin kedua motor ini, antara DKW Hummel Super sama DKW Hummel TS. Gimana suaranya? Mari kita dengerin teman-teman. Jangan lupa baca bismillah. Jangan lupa baca bismillah. Jadi kedua motor ini kalau untuk segi suara sama suaranya mirip-mirip teman-teman, karena spesifikasi mesinnya sama, keduanya juga masih pakai platina. Mungkin yang membedakan antara keduanya ini adalah bagian knalpot. Antara motor satu dan yang lain, untuk motor tua tuh kadang emang beda-beda suaranya teman-teman. Entah karena di dalamnya udah ada oli yang banyak atau masalah lain. Jadi kita akan nyoba nge-review motor ini sekaligus test ride teman-teman. Kita akan nyoba test ride dulu, muter-muter. Yuk kita coba hidupin dulu. Kita akan coba test ride. Kali ini test ride-nya berdua. Jadi motor ini mirip-mirip sama DKW Hummel TS. Secara postur berkendaranya juga cukup nyaman. Posisi duduknya cukup nyaman karena stangnya ini pakai originalnya, dan DKW Hummel Super itu jaraknya antara jok sama stang itu cukup dekat, jadi posisi duduknya cukup nyaman. Kedua motor ini sama-sama 50 cc teman-teman. Untuk speednya motor ini kencang. Kita akan nyoba kenceng-kencengan pakai motor ini nanti. Jadi motor ini cukup seru karena ada dua motor, DKW Hummel Super sama DKW Hummel TS.
Ini adalah DKW Humel Super. Motor ini keluaran tahun 61. Speednya ada 3 speed. Terus untuk suspensinya, karena motor ini suspensi belakangnya juga masih bagus, jadi cukup empuk. Sedangkan untuk suspensi depan, karena dia pakainya karet teman-teman, belum pakai shock breaker teman-teman, jadi dia hanya mengayunkan per aja teman-teman. Ini suasana udah rada mendung, semoga nggak turun hujan saat review motor ini. Jadi antara DKW Humel TS sama Super itu sama-sama remnya ada di kaki, model torpedo teman-teman. Jadi remnya ditarik mundur, dikayu mundur untuk pengereman. Mas, kita ambil kiri ya, nanti berhenti terus kita ngeplek motor. Yo, saya keplek ke. Suasana udah mulai hujan, tapi jalanan sepi. Speednya masih di 30 teman-teman. DKW Humel Supernya berarti nyalip DKW Humel TS. Segitu dulu vlog kali ini mengenai test ride dan juga review mengenai DKW Humel Super dan DKW Humel TS. Jangan lupa subscribe, hidupin tombol loncengnya, dan share dan komen teman-teman. Dadah, sampai ketemu di review-review selanjutnya. Kita akan ngeplek lagi. Ini gigi 1. Ini gigi 2 teman-teman. Nah, ini udah gigi 3.